Selamat datang kembali di seri edukasi IT kita. Saya Tianisha dari kelas 10 TJKT 2 yang berasal dari SMK Negeri 1 Lembang. I hope you are having a great day. Hari ini kita akan membedah cara kerja komunikasi antar perangkat dalam sebuah jaringan. Let's dive into the details. Agar sesi belajar kita lebih terstruktur, berikut adalah poin-poin utama yang akan kita bahas dalam modul ini. 1. Apa itu VLAN? 2. Konfigurasi VLAN. 3. Belajar trunking. 4. Trunking pada MLS, multi-layer switch. 5. Dynamic trunking protocol, DTP. 6. Untage dan native VLAN. 7. Membuat topologi ruangan 3. 8. Teori dynamic trunking protocol, DTP. 9. Praktik DTP. 10. Apa itu untage dan untage. 11. Apa itu native VLAN? 12. Konfigurasi native VLAN. 1. Pengertian VLAN, virtual LAN. Fungsi utama digunakan untuk memanajemen jaringan yang memiliki banyak divisi seperti engineering, programming, marketing dengan segmentasi IP dan bandwidth yang berbeda. Broadcast domain, VLAN berfungsi untuk memecah broadcast domain jika PC di VLAN 10 mengirim pesan tersebut hanya akan sampai ke PC lain di VLAN yang sama, tidak ke divisi lain. 2. Konfigurasi dasar VLAN. Range VLAN, angka ID VLAN yang bisa digunakan adalah antara 1 sampai 4096. Langkah konfigurasi, masuk ke mode konfigurasi global, config. Membuat VLAN 10, lalu beri nama name programming, memasukkan interface ke VLAN, switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 10. Cek status, gunakan perintah show VLAN brief untuk melihat daftar VLAN dan portnya. 3. Belajar trunking. Definisi trunk berfungsi menghubungkan switch satu dengan switch lainnya. Jalur ini mengizinkan banyak VLAN untuk lewat melalui satu kabel yang sama. Perintah, masuk ke interface yang menghubungkan antar switch, lalu ketik switch port, mode trunk. Allowed VLAN. Fitur ini untuk membatasi VLAN mana saja yang boleh lewat jalur trunk. Contoh, switch port trunk allowed VLAN 10-20. Trunking pada MLS, multi-layer switch. Pada MLS, perintah switch port mode trunk seringkali ditolak karena enkapsulasinya masih auto. Solusi, harus ditentukan dulu enkapsulasinya dengan perintah switch port trunk encapsulation .1T sebelum mengubahnya ke mode trunk. 5. Dynamic Trunking Protocol (DTP). Penjelasan sifat-sifat mode pada switch. Dynamic Auto, sifatnya menunggu ajakan untuk menjadi trunk. Dynamic Desirable, sifatnya mengajak untuk menjadi trunk. Trunk and Access, sifatnya memaksa menjadi mode tertentu. 6. Untage, dan Native VLAN. Untage, paket data yang memiliki label ID VLAN biasanya menggunakan protokol .1Key saat melewati trunk. Untage, paket data yang tidak memiliki label ID VLAN. Native VLAN secara default adalah VLAN 1. Native VLAN adalah jalur untuk paket-paket yang tidak perlu di-take. Untage. Ganti native VLAN bisa diubah dengan perintah switch port trunk native VLAN ID. 7. Membuat topologi ruangan 3. Di sini dilakukan penambahan 6 PC baru PC 12 sampai 17 dan satu switch baru untuk mensimulasikan ruangan ketiga. Langkah-langkahnya tetap sama, membagi PC ke dalam dua segmen, VLAN 10 dan VLAN 20. Memberikan IP address 192.168.10.x dan 192.168.20.x dan menghubungkan switch baru tersebut ke switch sebelumnya menggunakan kabel cross atau otomatis. 8. Teori Dynamic Trunking Protocol (DTP). DTP adalah protokol untuk menegosiasikan status trunk secara otomatis antar switch. Kabel DTP, auto plus auto sama dengan akses. Auto plus desirable sama dengan trunk. Desirable plus desirable sama dengan trunk. Kesimpulan sifat, dynamic auto sifatnya menunggu, dynamic desirable sifatnya mengajak, trunk and access sifatnya memaksa. 9. Praktik dynamic trunking protocol (DTP). Pembuktian melalui CLI dengan perintah show interface FA0/1 switch port. Terlihat perbedaan antara administrative mode yang kita setting dan operational mode hasil yang berjalan. Contoh,
Jika satu sisi diubah menjadi switchboard mode dynamic disable, maka sisi lawan yang tadinya auto akan ikut berubah menjadi trunk. 10. Apa itu untouch dan touch? Touch, paket data yang memiliki label .1 key di dalamnya saat melewati jalur trunk. Ini digunakan agar switch tahu paket tersebut milik fan mana. Untouch, paket data yang tidak memiliki label .1 key di dalamnya. 11. Apa itu native LAN? Definisi native LAN adalah LAN yang paketnya tidak diberi label untouch saat melewati jalur trunk. Secara default, semua switch Cisco menggunakan LAN 1 sebagai native LAN. 12. Konfigurasi native LAN. Materi terakhir ini menjelaskan cara mengganti native LAN dari default LAN 1 ke LAN lain, misalnya LAN 10 atau 20. Perintah, masuk ke interface trunk, lalu ketik switchboard trunk native LAN ID. Setelah dikonfigurasi, jika kita cek dengan show interface trunk, maka file native LAN akan berubah sesuai ID yang kita masukkan. Itu tadi penjelasan mendalam mengenai mekanisme ARP dan broadcast domain. I hope this explanation clears things up for you. Teruslah berhati dengan simulasi agar pemahaman kalian semakin matang. Thank you for watching and see you in the next module.